Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Saya Safika Abdullah Karim. Saya Yuli Reskiana. Saya Nurul Iksani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teologi Multikultural. Dalam video ini kami akan membahas tentang relasi antara agama dan budaya dalam bingkai keindonesiaan. Berikut simak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang tema-tema tadi, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu KL yang berasal dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kabarnya KL? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Baiklah, mengenai pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada saudari Yuli Reskiana yang akan berdiskusi lebih lanjut tentang tema kita dengan narasumber. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara Yuli Reskiana. Pada saudara Yuli Reskiana saya persilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak L terkait dengan materi kami, yaitu relasi antara agama dan budaya dalam bingkai keindonesiaan. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Kak L mengenai hubungan antara agama dan budaya dalam konteks keindonesiaan? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya Yuli Reskiana terkait tentang relasi agama dan budaya dalam bingkai keindonesiaan. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan juga agama. Agama merupakan ajaran yang diberikan oleh Tuhan yang memuat pedoman ataupun aturan yang mengatur hidup dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan sebuah tatanan kebiasaan oleh manusia itu sendiri yang diciptakan dari daya cipta karsa yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan budaya merupakan dua kaitan ilmu yang digarap dengan garapan ilmu yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, agama kemudian hadir memberikan nilai moral dan juga akhlak kepada manusia. Berbicara tentang agama dan budaya, keduanya kita bisa menggunakan pendekatan simbiotik. Dalam artian, agama juga menyokong kehidupan manusia, budaya juga menyokong kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam bidang seni, proses akulturasi budaya yang terjadi di Jawa, misalkan kesenian wayang. Wayang merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari Jawa, dari agama Hindu India. Kehadiran Islam terhadap budaya tersebut, Islam tidak menghapus budaya itu, tetapi Islam memperkaya nilai dari budaya itu dengan memperkaya nilai-nilai dakwah yang ada di dalam kesenian wayang itu, sehingga Islam tidak menghapus budaya itu. Jadi Islam memperkaya budaya itu. Nah, dalam konteks ini, kehadiran Islam terhadap budaya wayang, Islam menyokong cukup banyak perkembangan terhadap budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Seperti itu mungkin. Pertanyaan kedua, apakah menurut KL agama dan budaya dapat saling mempengaruhi dan berdampingan secara harmonis di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaan keduanya Yuli Reskiana. Jadi agama dan budaya keduanya mengajarkan kepada kita tentang nilai moral, etika, dan juga akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita menuju kepada Pancasila sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Hal itu dapat kita jaga jikalau kita menjaga perspektif juga pemahaman kita terkait tentang keberagaman agama dan juga budaya. Fanatik terhadap suatu pengertian ataupun pengetahuan tentang suatu budaya dan tidak menerima argumentasi yang berbeda dengan budaya-budaya yang lain, maka itulah yang melahirkan eksklusivisme sosial. Apa itu eksklusivisme sosial? Proses pengasingan seseorang dalam suatu kelompok yang tidak menerima pemahaman kelompok itu, sehingga kelompok itu mengasingkan orang lain. Nah, itu yang
tidak kemudian membentuk persatuan. Nah, cara untuk kemudian membangun persatuan di antara sesama kita adalah mempererat tali silaturahmi dan juga menjaga pengetahuan, memperkaya pengetahuan terkait tentang budaya dan juga keberagaman agama itu sendiri. Jadi, kaitan antara agama dan budaya sangat mempengaruhi perilaku kehidupan dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Kita kemudian menganut suatu pahaman agama dengan berbagai budaya yang berbeda, tetapi mampu berkolaborasi dan juga berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya serta agama dengan kita. Misalkan kita membangun komunikasi verbal sama orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Tapi dalam pembahasan interaksi kita tidak boleh menyudutkan suatu pandangan tertentu. Tapi bagaimana kita merangkul pandangan-pandangan yang berbeda. Kehadiran agama, dia harus kemudian menyatukan hubungan silaturahmi di antara sesama itu. Agama tidak mengajarkan kepada kita untuk saling menjauhi, tapi bagaimana merangkul kita untuk menuju pada kebaikan secara bersama. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Apakah ada pengalaman dalam berinteraksi dengan mahasiswa dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda? Dan apa yang telah kakak pelajari dari interaksi tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya Nurul Ikhsan ya. Oke. Kalau bicara tentang pengalaman komunikasi dengan orang yang berbeda agama ataupun budaya dengan saya yang saya pernah berkomunikasi dengan orang yang beragama non-muslim. Dari komunikasi tersebut saya dapat mempelajari bahwa walaupun dalam ajaran agama yang berbeda, tetapi setiap agama mungkin saja mengajarkan kasih sayang dan kedamaian, mengajarkan sopan santun, mengajarkan kelembutan dan juga saling memberi dan mendorong kepada hal yang baik. Jadi komunikasi tersebut, interaksi tersebut, saya dapat kemudian mengambil kesimpulan bahwa di setiap agama pastinya selalu memberikan nilai ataupun ajaran yang baik terhadap para penganutnya. Itu yang mungkin saya tangkap dari komunikasi dengan orang yang berbeda pemahaman ataupun agama dengan saya. Tapi secara umum dapat kita ambil makna bahwa semua agama pasti dan selalu saja memberikan arah yang baik kepada para penganutnya. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Saya kembalikan. Closing statement dari saya langsung saja. Sejatinya manusia memeluk pengertian dan tak menyuburkan eksploitasi. Kemanusiaan kita berpendar dalam kebaikan dan empati, bukan dalam keserakahan dan penindasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit video dari kami mengenai materi tentang relasi antara agama dan budaya dalam bingkai keindonesiaan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.